إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد أما بعد. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rabb yang patut kita ibadahi dengan sebenar-benarnya. Dialah Rabb yang telah memberikan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di musala yang mulia ini. Salawat serta salam terlupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan agama mulia. Bapak Ibu hadirin, adapun yang akan menyampaikan kajian pada malam hari ini, yakni Ustaz Muhammad Fauzi. Ilahi falyatafadhal masrura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, adik-adik yang imut-imut, yang cantik-cantik, yang soleh-solehah. Amin. Alhamdulillah, ini ada Ustaz makan jadi tuan guru insyaallah ya. Jadi tuan guru di Golong. Amin. Ini sudah ada pakatnya, sudah ada pecinya dengan ikronya. Tinggal lanjutkan ke muallim insyaallah. Amin. Tahu muallimin? Baik, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Di antara nikmatnya dalam kehidupan ini adalah ketika kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah. Ketika kita bisa sujud kepadanya, punya waktu untuk menyembahnya, itu sudah nikmat sekali. Maka seorang suami ketika melihat istrinya sholat itu harusnya bahagia sekali. Sudah enak sekali, alhamdulillah istri saya bisa sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, cucu saya sholat, bahagia harusnya. Dan demikian juga seorang istri ketika melihat suaminya sholat, alhamdulillah harusnya senang sekali, senang bahagia, karena itu adalah tujuan daripada kehidupan. Jadi manakala kita dekat dengan Allah, manakala kita mampu menunaikan kewajiban kita, maka harusnya kita senang. Dan itu yang menjadi pusat kebahagiaan kita. Di antara yang disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun itu kan yang menjadi asbab, yang menjadi penyebab orang beriman itu disebut selamat atau bahagia adalah diantaranya menjaga sholatnya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman ini. Alladzina hum fi sholatihim khushu'un, yang sholatnya itu khusyuk. Masya Allah. Cuma khusyuk ini kita takar-takar nih. Cuma khusyuk antara satu orang dengan orang yang lain ini berbeda-beda berarti. Yang penting kita ada khusyuknya. Alladzina hum fi salatihim khushu'un. Dan di ayat yang seterusnya disebutkan walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Dan mereka yang senantiasa menjaga salat yang 5 waktu. Manakala kita menjadikan salat 5 waktu ini sebagai kegiatan utama, sebenarnya salat ini bukan kegiatan sampingan. Jadi karena banyak orang ini yang menjadikan salat ini kegiatan sampingan saja. Fokus kepada dunia saja dulu kita. Kerja diutamakan, ibadah dikesampingkan. Ini keliru. Harusnya kita balik.
Lalu kita balik. Allah mengatakan yakni wa batagi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah ridho Allah Subhanahu wa taala yang Dia janjikan untuk negeri akhirat, ya, berarti agama, wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa juga bagian urusanmu di dunia. Jadi dunia ini hanya sampingan. Artinya jika ada seruan-seruan sholat, seruan-seruan ibadah, ya kita tinggalkan dulu sementara. Kita tunggukan dulu sementara. Allah telah menyuruh kita itu. Allah telah menyuruh kita. Makanya di azan itu kan yang pertama itu apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maha besar dari segala-galanya. Maha besar dari pekerjaan kita, Maha besar dari uang kita, Maha besar dibandingkan dengan dunia kita, Maha besar dibandingkan dengan usaha kita. Allah itu Maha besar. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memanggil kita dengan apa? Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Falah ini kemenangan atau keberuntungan. Jadi kalau kita tidak sholat berarti tidak menang ini. Tidak beruntung nanti. Nah, ini jemaah. Jadi sukses atau beruntung yang sesuai dengan paham agama itu bukan ketika kita mendapatkan dunia ini yang banyak. Bukan. Tapi tolak ukurnya pertama itu apa? Ketika kita diselamatkan dari neraka dan masuk surga. Itu baru namanya sukses. Nah, maka Allah berfirman, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka yang panas itu, yang di dalam hadis itu api, ada yang pernah kena minyak goreng? Pernah ya, panas kok. Pasti begini-begini tangannya. Semenit bisa nggak kita celupin tangan kita di minyak goreng gitu? Wah, udah matang. Udah matang, udah kelupas. Nah, kata hadis itu, api di dunia ini hanya satu bagian saja panasnya. Sementara panasnya api itu 70 derajat. Nah, yang di dunia ini baru 1 derajat. Yang di neraka itu, yang di akhirat itu masih 60 sekian. Masya Allah. Maka dikatakan, waman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Dialah yang beruntung itu. Assalamualaikum. Dari itu jamaah rahimakumullah. Maka alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sholat maghrib secara berjamaah, dan itu nikmat sekali kita berkumpul. Seperti yang Tia rasakan, seperti yang Tia sampaikan, bahwa ketika kita berkumpul dengan sesama muslim dalam rangka beribadah kepada Allah, dilanjutkan dengan pengajian, ya lupa semua kesulitan-kesulitan hidup. Sejenak kita lupa dulu. Ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah sholat jamaah rahimakumullah, ya kita juga disunahkan berzikir. Berzikir dengan zikir yang diajarkan Nabi. Setelah sholat kita minimal astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali, tabarakta rabbana, ya tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu indah sekali. Allahumma, ya Allah, antas salam, engkau adalah keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Tabarak tarobbana, ya dzal jalali wal ikram. Engkau maha mulia, wahai yang zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, dan tidak ada sesembahan yang tidak ada sekutu bagimu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah ketika Engkau memberikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang mampu memberikan ketika Engkau melarang yang mencegahnya. Ini juga adalah akidah kita, agar kita tidak takut terhadap rezeki. Jadi kalau Allah mau memberikan rezeki, ya nggak akan ada yang mampu menghalanginya. Nggak, walaupun datang orang yang menghalanginya, walaupun atasan kita memecat kita misalnya, ya ada saja rezeki dari jalur lain. Kenapa? Karena Allah memberikannya. Maka dikatakan Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah, menghalangi rezeki yang Engkau beri jika Engkau telah memberikannya.
Wala mu'tiya liman mana'ta. Tapi jika Allah menahan rezeki kita, ya nggak ada yang mampu menolong kita. Misalnya Allah menahan rezeki kita apa? Ditahannya rezeki kesehatan kita. Ya. Ditahannya rezeki kesehatan kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat sehat nih, walaupun datang dokter yang ahli, ya, spesialis, berkumpul seluruh dokter-dokter menyelamatkan kita, kalau Allah mengatakan tidak, ya tidak. Maka keluar harta kita untuk mengobati kita. Maka hendaklah kita berzikir untuk membentengi diri kita. Nah, dengar Ustaz ya. Jadi hendaklah kita berzikir untuk membentengi diri. Ya minimal jangan lupa baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca juga Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Baca juga surah Ayatul Kursi. Itu untuk membentengi diri kita. Dan jangan lupa membaca Subhanallah ya 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Zikir agar ada benteng, agar kita tidak mudah kerasukan jin, agar kita tidak mudah galau. Bahkan kita disuruh juga berzikir fi kulli duburi shalah, dibilang itu. Di setiap ujung sholat itu dibilang apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, berarti Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku ala dzikrika, untuk mengingatmu. Untuk ingat Allah, jadi kita minta tolong dia. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bantu aku untuk berbuat syukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantu aku untuk beribadah dengan benar kepada. Jadi untuk beribadah saja ini kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bantu aku untuk khusyuk, doa. Ya Allah, bantu aku untuk kuat berzikir, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Bahkan ada juga zikir, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Setiap selesai salat subuh kita juga disuruh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kita buka hari kita dengan zikir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban, dan saya meminta kepadamu rezeki yang baik. Bukan rezeki yang banyak ini. Rezeki yang wa amalan mutaqabbala, dan saya juga berdoa kepadamu agar amalku diterima. Ini zikir-zikir seorang muslim. Ya, hendaklah kita punya waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang bahagia ini, yang baik ini, yang akan coba menyampaikan tentang materi tauhid, akidah. Baik, jemaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan tentang tauhid dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa tauhid itu terbagi menjadi, kemarin apa, masih ingat? 3, ya. Jadi tauhid apa sih tauhid ini? Tauhid itu adalah ifradullah ta'ala. Kita mengesahkan Allah Subhanahu, kita menyembahnya, kita mengesahkannya. Dalam hal apa? Dalam hal rububiyah, rububiyah. Kemudian apa? Uluhiyah dan asma wa sifat. Bagaimana sih apa yang dimaksud dengan rububiyahnya? Mari kita coba lihat ini. Tauhid rububiyah ini. Jangan sampai kita hanya tauhid rububiyah, uluhiyahnya enggak. Nah, ini bisa bahaya. Kebanyakan orang itu jatuh pada tauhid uluhiyah ini. Tauhid ibadah ini. Situ banyak jatuh. Baik, yang pertama ini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini secara bahasa artinya Rabb, yaitu Rabbun. Sering kita bilang Rabbi wa Rabbi, ya Rabbi ya Rabbi. Apa arti Rabbi ini? Fi kalamil Arab yutlaqu ala ma'an. Minha al-Malik. Orang Arab itu kalau menyebut Rabb itu ada beberapa makna. Yang pertama, Rabbun itu bermakna al-Malik, raja. Makanya Maliki yaumiddin. Ihdinas sirat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Raja pada hari kiamat. Makna Rabb yang pertama ini adalah raja. Ya. Yang kedua, Sayyid, tuan yang kita ikuti.
al-muta' wal muslih. Jadi kalau orang Arab itu bilang perempuan ini adalah rabbatul bait. Nah, perempuan ini adalah pemilik rumah atau penjaga rumah. Raja di rumah itu adalah perempuan, rajanya, rabbatul bait. Karena dia yang mengurus semuanya, yang mencapu dia, yang ngepel dia, yang buat makanan dia, yang nyuci piring dia, maka rabbatul bait, malikuh. Adapun secara istilah, jadi ifradullahi ta'ala, tauhid rububiyah ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi'af'alihi, dengan perbuatannya. Seperti apa? Mengakui bahwa Allah yang menciptakan langit dan, jadi nggak ada lain. Kita nggak seperti Syiah itu yang bilang bahwa Ali ya yang menciptakan, Ali yang berhak memasukkan orang ke dalam surga, dan bukan, Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ada orang-orang barat itu tidak percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah. Kita di sini saja yang percaya, ya, dan orang-orang yang beriman dengan kita. Kalau di barat sana nggak percaya dia. Malah mereka mengatakan dunia ini tercipta dengan sendiri. Bagaimana caranya Allah? Dan bagaimana cara saya tahu bahwa yang menciptakan dunia ini adalah Allah, katanya. Jadi Allah itu nggak ada, dia bilang. Tuhan itu nggak ada. Dunia ini tercipta dengan sendiri. Dia melihat ada teori Big Bang. Jadi ada ledakan besar, pum, sehingga terbentuklah bumi, terbentuk matahari. Jadi dari ledakan yang besar. Bagaimana cara kita menjawabnya, jamaah rahimakumullah? Betulkah bahwasannya bumi ini tercipta dengan sendirinya? Hah? Ayo Bapak Ibu, bumi ini ada yang buat atau tidak? Ada. Siapa namanya? Allah. Bagaimana kita tahu Allah itu yang menciptakan langit dan bumi ini? Pernah kita lihat? Hah? Atau Allah itu wujud? Dia lihat saya yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana kita tahu? Jangan-jangan dari kabar-kabar saja ini. Nah, gitu kata orang-orang liberal itu, orang-orang yang nggak beragama, orang-orang ateis ini. Dari mana kita tahu Allah yang menciptakan ini? Jangan-jangan ada dengan sendiri ini. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Dia bilang. Kok dia ada? Padahal tidak ada yang menciptakan dia. Ragu jadinya kita, ya. Ragu. Jadi begini jamaah rahimakumullah. Kalau kita berharap bahwa Tuhan itu ada yang menciptakan dia, berarti bukan Tuhan itu. Berarti bukan Tuhan. Tuhan itu tidak ada yang menciptakan dia. Dia ada sebelum yang ada ini ada. Ya? Ragu nggak jemaah? Ragu nggak kita? Kalau diciptakan Allah ini ada penciptanya dia. Masa Allah itu ada dengan sendirinya? Bisa nggak ya? Gimana caranya? Mungkin kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Lalu maunya seperti apa? Ya maunya Allah itu ada yang menciptakan dia. Nah berarti yang kita sembah ini yang menciptakan dia. Ini tidak masuk dalam logika bahwa Tuhan ini tidak boleh ada yang mencipta. Dia yang menciptakan kita. Ini maka tauhid rububiyah itu. Maka jamaah rahimakumullah, dari mana kita tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini? Ada yang tahu jawabannya? Mudah sekali. Dari Al-Quran yang kasih tahu kita. Dan Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu. Dan apakah mungkin bumi ini yang indah sekali ini, yang ada mataharinya setiap pagi muncul di timur, tenggelam di barat, kemudian bintang-bintang yang indah. Jadi bintang ini tetap di posisinya. Saat tiang kecil dulu ada kan bintang-bintangnya, jumlahnya 3 biji, tek ya. Sama yang kayak apa istilahnya, kalau kami di Bima itu bilangnya kayak enggala begitu. Bintang Tenggale. Ya, Tenggale juga ya. Dari dulu seperti itu ya. Sampai sekarang nggak mati-mati itu bintang. Ada nggak yang menciptakan? Cina baru saja mengeluarkan matahari buatannya. Jadi Cina itu buat matahari. Dia luncurkan di malam hari. Tapi cuma sebentar saja nyalanya. Dan itu biayanya banyak sekali. Nah Allah Subhanahu Wa Taala dari dulu lebih 1400 tahun lebih, 2000 tahun lebih, masih sekarang nyala seperti biasa. Dan tidak ada yang bisa itu seperti itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Meja ini jemaah, meja ini mungkin nggak ada dengan sendirinya.
Masa enggak? Padahal kecil meja ini. Mungkin nggak ini tiba-tiba begini langsung? Enggak mungkin. Pasti ada tukang kayunya ini. Wah, marah tukang kayu kalau meja ini bukan dibuat ini. Dia ada dengan sendirinya. Tersinggung nggak yang buat ini? Oh, tersinggung. Merasa tidak dihargai? Atau musola ini tiba-tiba bangun sendiri? Dengan lampunya ya, dengan atapnya, nggak mungkin. Apalagi dunia yang besar ini, pohonnya ada, indah, matahari, langit dan bumi, planet, semua ada manusia. Pasti ada yang mencipta. Secara logika. Dulu itu ada orang ateis cerita ini di zamannya Imam Abu Hanifah itu ada orang ateis yang cerdas sekali. Semua dia lawan ulama-ulama itu. Dia tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dia. Hampir semua ulama-ulama itu kalah. Dia debat dengan ulama ini bahwa tidak ada Tuhan itu. Dia. Tuhan itu tidak. Sampai kepada sebuah ketika dia merasa diri telah menang dan orang-orang ini mulai ragu imannya. Kayaknya betul Tuhan ini tidak ada. Ada yang pernah melihat Tuhan? Tidak ada. Pernah kita merasakannya? Berarti kita nyembah apa selama ini? Jadi mulai ragu sudah imannya itu. Mending jadi ateis saja. Lalu ada seorang yang mengatakannya, wahai Tuhan ateis, kamu belum menang kalau belum mengalahkan yang di seberang sana. Kamu belum menang kalau belum mengalahkan yang di seberang sana. Lalu siapa itu? Namanya Abu Hanifah. Namanya ulama mazhab Hanafi. Oke. Lalu diundanglah Abu Hanifah. Diundang Abu Hanifah dan Abu Hanifah tahu bahwa orang ini adalah orang ateis dan sudah tahu bahwa dia ini banyak menang melawan ulama-ulama di masa itu. Banyak. Dia meyakini bahwa dunia ini nggak ada yang menciptakannya. Ada dengan sendirinya. Tuhan itu nggak ada dan dunia ini ada dengan sendiri. Orang undangan itu besok, katakanlah besok jam 9. Sudah datang besok, sudah sampai besok, orang sudah penuh, lapangan ini penuh, mau menyaksikan debat. Ini di atas panggung orang ini. Nah, orang ateis ini sudah ada di atas panggung, sudah menunggu Imam Abu Hanifah ini, nggak datang. Jam 9, belum datang. Jam 10 belum. Oh, mulai ragu orang ini. Ya, kayaknya benar ateis ini, Tuhan ini nggak ada. Mari kita kafir secara berjamaah. Orang sudah mulai murtad, mulai mau murtad. Ya, kayaknya betul ini, dia takut Abu Hanifah. Lalu apa kata orang ateis? Coba lihat ulama kalian tidak berani dah. Sampai jam 10 belum. Sampai jam 12 baru beliau datang. Jadi undangannya jam 9, beliau datang kira-kira jam 12 lah seperti ini. Karena beliau ini dipisah oleh sungai dia. Jadi di seberang sungai tempatnya. Sorenya agak luas. Lalu sampailah beliau ini Abu Hanifah ini, Mas, orang cerdas Abu Hanifah ini. Bukan ulama sembarangan, orang cerdas. Orang ateis ini meyakini apa? Bahwa bumi ini ada dengan sendiri, nggak ada penciptanya, nggak ada. Lalu Abu Hanifah ini tanya, wahai Abu Hanifah, kenapa engkau telah datang? Kenapa engkau telah? Saya telah menunggumu dari tadi. Apakah engkau takut? Oh tidak, kata Abu Hanifah. Lalu kenapa? Lalu jawab oleh Abu Hanifah, saya tadi itu nunggu sampan yang jemput saya, nggak ada sampan. Kata Abu Hanifah, nggak ada ya sampan yang datang jemput saya. Maka saya susah ke sini. Lalu bagaimana engkau bisa ke sini? Kata orang ateis ini. Oh tadi, alhamdulillah katanya. Di samping saya ada pohon besar. Tiba-tiba pohonnya tumbang sendiri, lalu terbelah sendiri, lalu membentuk kapal, lalu memaku dirinya sendiri. Lalu dengan itu saya datang ke sini. Wah, udah gila ini kalau pas aku udah jogang sih deh. Bagaimana mungkin pohon bisa dengan sendirinya membentuk menjadi bagaimana mungkin kapal itu bisa ada dengan sendiri? Nah, kena jebakan di ateis ini. Perahu yang kecil saja ini kamu bilang tidak mungkin ada dengan sendiri. Apalagi dunia yang besar ini, dari situ saja dia sudah kalah, telak. Ya, dari situ saja orang sudah alhamdulillah sudah benar. Tidak butuh tenaga yang banyak untuk melawan orang-orang ateis ini. Dunia yang besar saja ini bagaimana bisa ada dengan sendirinya? Perahu yang kecil saja ini pasti ada yang buat. Ini jamaah rahimakumullah. Namanya tauhid rububi, meyakini Allah yang menciptakan.
Lalu ada cerita lagi tentang tauhid rububiyah ini. Ada seseorang yang pangkas rambut, tukang potong rambut. Lalu dia motong rambut seorang muslim. Lalu dia memotong rambut seorang muslim. Kemudian apa dia bilang pemangkas rambut ini? Sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Kata, yo kenapa tidak ada? Buktinya masih banyak orang yang sakit, masih banyak orang yang masih banyak orang yang tersesat, masih banyak orang yang jahat. Berarti di mana Tuhan? Tuhan itu tidak ada. Kenapa dia tidak selamatkan itu? Wah, iya ya kata si yang cukur ini. Kalau ada Tuhan berarti dia selamat. Dia tidak ada orang yang akan sakit, tidak ada orang yang bahaya, tidak ada orang yang jahat. Jalan dia keluar. Lalu apa yang terjadi? Baru dia pikir jalan. Dia lihat ada orang gila nih. Ada orang gila, rambutnya panjang, tak terurus. Mana? Rambut orang itu panjang. Berarti tidak ada tukang cukur. Nah, dia pergi lagi ke tukang cukur. Hei, tukang cukur. Tukang cukur itu nggak ada di dunia ini. Wah, marah dia. Padahal dia ini adalah berprofesi sebagai pangkas. Yo, kenapa kamu ngomong seperti itu? Saya ini adalah tukang cukur. Loh, buktinya masih ada orang yang panjang rambut di luar sana. Padahal tugas Anda itu memendekkan. Kenapa masih ada orang yang panjang rambut di sana? Yang rambutnya tidak karu-karuan. Apa kata tukang cukur? Ya karena dia tidak mau datang ke saya. Nah, betul. Kenapa ada orang jahat di sana? Karena dia tidak mau datang kepada Allah. Tidak mau minta kepada Allah, tidak mau bertobat kepada Allah. Nah, ini adalah tauhid rububiyah harus kita tanamkan. Maka keyakinan kita yang pertama adalah meyakini bahwa Allah yang mencipta, harus yakin ini. Enggak ada lagi yang lain. War-Razzaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Dan rezeki ini maknanya umum sekali jemaah. Rezeki ini tidak melulu bicara tentang uang. Walaupun yang selama ini kita bicara tentang rezeki itu adalah uang. Kalau leman arah rezeki, kata Nono. Nah, belum ada leman arah rezeki ini semeton. Belum ada rezeki ini. Mungkin ini maksud dengan rezeki itu uang ya. Padahal kita kata seorang ulama Mesir itu, uang ini adalah rizki ya, tapi rizki yang paling kecil. Ada rizki yang besar, yaitu yang berupa apa? Kenyamanan hidup, ketenangan, kedamaian, kesehatan, keimanan. Itu semua adalah rizki. Coba jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat gigi kita saja. Sakit gigi, Masya Allah. Seakan-akan menderita kita. Mau dikasih uang, mau gak kita hidup? Coba makan uang ini, nggak mau kita. Ya, ayo kita naik mobil mewah. Bagaimana bisa menikmati hidup ini? Ayo kita tidur di hotel ya, nggak enak. Mari kita makan makanan yang paling enak, pizza. Nggak ada enaknya. Karena nikmat rizki gigi ini tadi. Jadi tidak lagi ada manfaatnya uang itu. Kalau sehat ini sudah dicabut. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi rezeki yang banyak sekali. Cuma kita kurang menyadar. Masya Allah, kita ini memang jangan kufur kata Allah itu. La in syakartum la azidan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsu. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah ini enggak dihitung, enggak mampu dihitung. Makanya jadilah kita itu orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata yang sehat. Berapa banyak ada orang yang tidak bisa? Coba. Kita punya pendengaran, kita punya hati, kita punya semuanya, kita punya nikmat. Kita nggak dikejar-kejar oleh orang. Semakin coba lihat kita orang-orang yang punya banyak uang, walaupun tidak semua jemaah ya. Ada orang punya banyak uang tapi hidupnya tidak. Baru-baru ini ada orang yang punya uang banyak sekali. Tapi dia hasil jual narkoba. Hasil jual narkoba banyak sekali uangnya. Berarti rezekinya banyak itu. Rezeki uangnya. Tapi dia udah ditangkap oleh polisi. Begitu masuk ke dalam penjara apalagi enak. Kita ini alhamdulillah bebas hidup kita. Walaupun kita di dalam hadis itu disebutkan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang
Yang beriman maksudnya apa? Kita disuruh sholat, kita tidak suruh mencuri, kita dilarang berzina, kita dilarang untuk minum minuman keras dan seterusnya. Nah, semua Allah Subhanahu wa taala membatasi kita dari semua itu. Maka keyakinan kita bahwa Allah yang memberikan rezeki. Maka jangan sampai begini. Jangan sampai ada keyakinan ini masalah tauhid ini. Jangan sampai ada keyakinan begini. Misalnya ada seorang suami ya yang meninggal dunia atau yang mau meninggal dunia. Dia khawatir meninggalkan anak istrinya. Kalau saya meninggal, bagaimana? Siapa yang akan memberikan makan dan minum? Atau istri juga sebaliknya begitu. Kalau si dia meninggal, bagaimana dengan kami? Kami mau makan Dan itu juga kakak tiang seperti itu. Orang sakit parah sekali sampai mau meninggal. Apa yang dia bicarakan? Kasihan anak saya, anak istri saya. Nanti kalau saya mati siapa yang akan memberikannya makan? Sambil menangis. Dia yang bilang saja ya, kalau mati saja. Tinggal dikuburkan. Adapun anak istrinya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin saja ketika kita meninggal dunia, seperti katanya Gus Paha itu, ketika kita meninggal dunia, kita meninggalkan anak istri. Ya anak istri nikah lagi dengan orang yang lebih kaya lagi, yang lebih muda, lebih bahagia. Bisa saja seperti itu. Iya kan? Maka kita tidak boleh menggantungkan rezeki kita kepada manusia. Atau sebaliknya istri meninggal duluan, nikah lagi dengan perempuan yang lain, lebih kaya lagi mungkin ya. Yang lebih kaya lagi, yang lebih bahagia dia. Maka tidak boleh menggantungkan hidup kita pada orang. Apalagi menggantungkan hidup pada pekerjaan. Waduh, kalau saya dipecat dari pekerjaan ini mau makan apa saya? Masya Allah. Ya siapa tahu karena kita dipecat dari situ, kita ditunggu oleh pekerjaan yang lebih besar. Masya Allah. Yang itu pernah jamaah dulu jadi jadi marbot masjid dulu. Saat kuliah S2 itu jadi marbot. Ya, kayak gini tapi agak besar lagi. Ya hidup kita di situ saja. Hidup kita di situ saja. Nyaman memang. Ada gajinya, ada makanannya. Tapi ketika kita keluar dari tempat yang itu, ternyata kita ditunggu oleh pekerjaan yang lebih banyak lagi. Nah, maka rezeki ini tidak boleh digantungkan kepada orang, tidak boleh digantungkan kepada benda, dan tidak boleh digantungkan kepada pekerja. Ya, rezeki ini luas sekali, jamaah. Punya anak, mohon maaf ya, punya anak itu adalah rezeki. Mohon maaf, ada orang yang burung Allah Subhanahu wa taala karunia rezeki berupa uang banyak tapi keturunan belum. Keturunan banyak tapi uang tidak. Sama saja nih, syukuri saja. Punya uang rezeki. Tidak punya anak ya bukan rezeki. Punya anak banyak, rezeki banyak tapi sedikit uang. Sehat, sedikit uang. Banyak uang tidak sehat. Ya syukuri saja. Makanya kata Nabi itu, orang Islam ini berada di dua keadaan saja. Ya, yang pertama itulah sabar. Ya, ajaban li amri mukminin. Sungguh mengejutkan, menakjubkan perkara orang yang beriman ini. Ajaban, menakjubkan. Kullu inna amrahu kulluhu khair. Sesungguhnya semua perkara orang yang beriman ini baik semuanya. In asabathu sarra fasyakara fakana khairul. Jika dia ditimpa mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur, maka syukurnya itu lebih baik baginya. Dapat gaji, syukur alhamdulillah. Punya badan yang sehat, syukur alhamdulillah. Dan punya kehidupan yang baik, syukur alhamdulillah. Syukur, tidak boleh tidak syukur. Kemudian yang kedua, idza asabathu dharra fasabara fakana khairul. Jika dia ditimpa oleh musibah, bahaya, maka dia bersabar. Maka sabar ini kebaikan baginya. Itu jamaah rahimakumullah. Ala kulli hal, dalam hal rezeki ini tidak ada orang yang sempurna dalam hal rezeki ini. Bahkan ketika rezeki kita sempurna berarti kita akan meninggal. Dalam hadis itu disebutkan, lan yamutal abdu hatta stakmala rizquhu. Tidak akan meninggal seorang manusia sampai rezekinya disempurnakan. Jadi Allah itu telah mengatur rezeki kita sekian. Jadi manakala kita telah mengambil semua rezeki kita itu, ya berarti kita akan meninggal. Mau ngambil semua sekarang atau bagaimana, sedikit-sedikit? Cuma mengambil semuanya atau sedikit-sedikit?
Mau Allah segerakan semua rezeki kita banyak-banyak sampai habis rezeki kita atau sedikit-sedikit. Wallahu a'lam bishawab ya. Masalah kita nggak tahu rezeki kita seperti apa. Jadi intinya kalau kita udah ngambil semua rezeki kita akan meninggal dunia. Tapi kalau belum, maka kemarin itu kan ada di video itu ada orang yang di lampu merah yang ditabrak oleh mobil Fuso besar tuh, masya Allah, dari belakang. Ini namanya ajal ini. Orang nggak ngapa-ngapain di lampu merah ini, nggak ngapa-ngapain, diam saja nunggu lampu hijau nyala baru jalan. Tapi subuh-subuh dari belakang dihantam oleh mobil truk yang besar sekali, mas. Ada yang meninggal, ada yang tidak. Nah, yang meninggal ini memang rezekinya sudah sampai situ. Ada yang terpental, yang pakai motor, dua-duanya suami istri, tidak meninggal. Ya memang rezekinya masih ada. Itu jemaah Allah. Kemudian unsur tauhid rububiyah yang berikutnya adalah tadbirul umur, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh kejadian ini. Oleh karenanya ya memang tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Ada saja kita yang dipertemukan dengan pelunggu-pelunggu ini bukan betul, yang dapat beli tanah di samping ya bukan kebetulan, ya memang sudah itu adalah yang dikasih air di sini nih jemaah, dikasih air di sini, ini bukan kebetulan, ini takdir. Yang pegang ini sekarang ini bukan kebetulan, sudah ditakdirkan. Yang cocok ini jemaah sudah ditakdir. Tapi apakah tiang akan minum ini? Ya Allah, belum ditahu sampai nanti tiang akan meminumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini sedemikian rupa secara mutlak. Kapan dia akan goncang, kapan dia akan terbakar, kapan dia akan hancur, maka Allah yang mengatur. Ada di tahun 2012 orang mencoba untuk menghindar dari kiamat. Ada dulu orang yang meramal kiamat itu 2002. Dibuatlah pesawat yang akan menghindari dia dari kehancuran. Tapi apa? Sampai saat ini belum kiamat. Jadi Allah itu yang mengatur secara mutlak. Adapun pengaturan manusia itu tidak mutlak. Jadi rancangan Allah itu mutlak. Adapun rancangan manusia itu tidak mutlak. Contoh jemaah, tidak mutlaknya rancangan manusia. Setiap yang punya anak pasti dia punya rencana untuk kamu nanti SD di sini. Kamu nanti SMP di sini, SMA di sini, nanti kuliah ini, jadi ini. Ada anak kedua maunya jadi seperti ini, jadi ulama dan seterusnya. Itu pengaturan manusia. Tapi dalam perjalanannya kadang anaknya masya Allah ya tidak sesuai dengan yang diharap. Dan ini bukan dari kalangan orang awam. Ustadz juga punya anak yang nakal, ya. Tuan guru juga punya anak yang nakal. Giliran orang yang nakal punya anak yang soleh. Nah ini pengaturan manusia ini tidak mutlak. Hanya Allah saja yang mutlak. Maka kita tidak boleh menyesal berlebih-lebihan. Kenapa anak saya tidak mau? Ya memang sudah seperti itu. Kita tidak bisa mengambil hatinya, tidak bisa merubah hati. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengarahkannya. Itu jemaah rahimakumullah. Kemudian kita meyakini Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Itu semua adalah rezeki. Itu semua adalah takdir yang berupa tauhid rububiyah. Allah yang menghidupkan kita, Dia yang mematikan kita. Kapan kita akan hidup, kapan kita akan mati, maka itu adalah ketetapan. Maka para sahabat bertanya, mata saat, kapan kita akan mati semua? Kata sahabat, Nabi mengatakan, ma'adat talah. Tidak penting kapan mati itu. Yang penting itu apa? Apa yang kamu siap? Kira-kira jemaah, mau nggak tahu kita kapan kita itu mati? Mau nggak kita? Allah buka takdir kita ini kapan kita mati. Dengan cara apa kita mati dan bagaimana kita akan? Mau nggak jemaah? Mau tahu atau tidak mau tahu? Takut. Kalau saya nggak mau tahu, biar bahagia saya hidup ini. Walaupun mati besok, hari ini masih bisa bahagia. Ketimbang kita tahu kapan kita mati. Masya Allah, sudah resah hidup ini. Aduh, seminggu lagi ini. Subhanallah. Bagaimana istri saya? Gitu. Bagaimana tanah saya yang banyak? Bagaimana anak saya? Kebun saya? Udah mulai resah. Tidak lagi ada nikmatnya dunia. Maka Allah sembunyikan kapan kita mati itu agar kita bisa bahagia.
Mungkin itu yang dapat yang sampaikan tauhid rububiyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dan kajian ini ada faedah untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, itulah materi kita pada malam hari ini, yakni tauhid rububiyah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta, dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan rezeki kepada kita, dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pengatur hidup kita. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ada materi yang kurang jelas, kita buka sesi jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, setiap kita meyakini sesuatu itu atau melaksanakan atau mengamalkan itu mesti ada rukun-rukunnya kan. Umpamanya melaksanakan ibadah sholat ada rukun-rukunnya. Nah, bagaimana terkait dengan tauhid ini sendiri? Apakah tauhid rububiyah ini memang ada rukun-rukunnya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tauhid rububiyah itu ada rukunnya? Ada. Yang pertama tadi itu apa? Meyakini Allah yang menciptakan. Yang kedua meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Yang ketiga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidup, Dia juga yang memati. Meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam. Maka kalau hilang salah satunya tidak bisa. Contoh, kita yakin Allah yang menciptakan bumi, Dia yang menghidupkan kita, Dia yang mematikan kita, Dia yang mengatur alam semesta. Tapi kita tidak yakin rezeki ini dari Allah. Bisa nggak itu? Nggak sampai rukun. Kayak dulu tiang di saat kuliah S2 itu, ada teman yang tiba-tiba nanya sama dosen, sama rektor kami. Dia bilang begini, teman di Lombok Utara dia. Teman di Lombok Utara, beliau jadi ketua ansor kayaknya di Lombok Utara itu, dari teman kita. Pak dosen, tadi Pak dosen mengatakan bahwa Allah yang memberikan kita rezeki. Dari mana kita tahu bahwa rezeki ini dari Allah? Dia tanya balik seperti itu. Dari mana kita tahu kalau rezeki ini diberi oleh Allah? Kira-kira kalau ditanya seperti itu, Bapak jawabnya apa? Dari mana kita tahu bahwa rezeki ini diberi oleh Allah? Jangan-jangan bukan dari Allah juga, memang sudah dapat kita seperti itu kan? Bagaimana kita jawabnya? Karena beliau dosen ini cerdas, ya, dia tanya balik. Lalu menurut kamu diberi oleh siapa? Lalu menurut kamu diberi oleh siapa? Ya, menurut saya Allah. Ya itu berarti Allah itu. Jadi dia ingin mencari perkara yang lain, tapi dia meyakini, tetap saja dia meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki. Itu rukunnya ketuanya, tidak boleh hilang salah satunya. Wallahu a'lam. Yusin, apa kata nanti ini?